Bab 176. Saat dia mengamati ekspresi Rosalie yang berubah, Liam Stone terkikik dalam hati. Dia tidak cukup padat untuk mengabaikan implikasi bahwa Rosalie Nighswell mungkin memiliki hubungan khusus dengan pria yang baru saja naik ke ring. Memikirkan hal ini, dia melihat harapan untuk memiliki wanita itu untuk dirinya sendiri. Tanpa ada yang memperhatikan, Liam Stone dengan cepat mengirim SMS sesuatu di ponselnya. Setelah selesai, dia melirik Rosalie Nighswell. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, wanita cantik ini akan menjadi miliknya malam ini. Di luar ring tinju. Berdiri di sayap penonton, Tyson Woods berada di pin dan jarum. Harvey York benar-benar gila. Menghadapi Liam Stone secara langsung untuk membuat kesepakatan adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada apapun yang dia coba sekarang. Mungkin Harvey York tidak bisa memahami arti kata kematian. Di ring tinju, Harvey York dengan santai membungkus tinjunya dengan perban putih, ekspresinya netral dan tidak terganggu. Lawannya, petinju, mengamatinya dengan senyum geli. Bro, jika aku jadi kau sekarang, aku akan memohon belas kasihan dan pergi. Kau benar-benar tidak ingin bermain-main dengan tinjuku. Aku tidak bisa mengontrol seberapa keras aku memukul. Akan sangat disayangkan jika kau dipukuli sampai mati hanya karena kau ingin terlihat baik di depan orang lain. Harvey tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia memberi isyarat agar petinju itu maju dengan jarinya. Seringai petinju itu mati seketika, dan dia menyerang Harvey dengan sekuat tenaga. Harvey York menghindar dengan ringan, menghindar dengan mudah. Petinju itu tidak dapat mundur tepat waktu, karena gerakannya terlalu berat. Pukulannya melesat melewati tanpa melukai sehelai rambut pun di Harvey. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Harvey York memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pukulan tepat-tepat di wajah lawannya. Kekuatan pukulan Harvey sedemikian rupa sehingga petinju itu merasa beberapa giginya telah dicabut paksa dari mulutnya. Detik berikutnya dia terbang mundur, terlempar langsung dari ring. Tali tebal di sekitar ring tidak bisa menahan tubuhnya. Dia ambruk di lantai, berkedut kesakitan, tidak mampu bangkit. KO hanya dengan satu pukulan. Keheningan melanda gym tinju. Biasanya, penonton yang ingin menantang para petinju selama sesi ini memasuki ring dengan hati yang riang. Mereka bahkan tidak akan menjulurkan tangan untuk bertarung, karena mereka hanya ingin merasakan sensasi berada di dalam ring tinju. Tak lama kemudian, mereka akan pergi. Tujuan dari segmen ini adalah untuk mendinginkan semua orang setelah serangkaian pertempuran yang menegangkan. Pertarungan yang terjadi tepat di depan mata mereka benar-benar mencengangkan. Apa-apaan? Apa itu? Apakah aku melihatnya dengan benar? Bukankah petinju itu seharusnya sangat kuat? Mengapa dia begitu lemah ketika dia melawan pria itu? Ini bukan lelucon kan? Semuanya tampak begitu nyata. Seruan berisik meledak dari sayap penonton. Penonton menunjukkan ekspresi kaget dan tidak percaya yang serupa. Bahkan Tyson Woods tercengang. Tyson selalu tahu Harvey York kuat, tetapi tidak mengantisipasi Harvey memiliki begitu banyak kekuatan. Harvey berada pada level yang tidak dapat dicapai hanya dengan mengikuti kelas kickboxing dasar atau dengan beberapa tahun berolahraga. Kecakapan tempurnya yang luar biasa hanyalah sesuatu yang dapat dicapai melalui pelatihan terus-menerus sejak usia muda. Di ruang VIP. Kekhawatiran Rosalie Nighswell berubah menjadi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York sekuat ini. Dia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan matanya. Bagaimana orang ini bisa begitu misterius, namun begitu kuat. Tidak hanya dia bisa mengotentikasi barang antik dan relik, tapi dia juga memiliki keterampilan tempur yang sangat baik. Tidak ada yang akan percaya dia hanya menantu yang menumpang. Apakah ada yang salah dengan mataku? Rahang Sane Nighswell ternganga kaget, benar-benar bingung. Sane melihat betapa kurus dan langsingnya pemuda itu, dan berharap dia akan dikeluarkan dalam waktu setengah menit. Kelincahannya tidak bisa dipercaya. Mungkin dia pernah buta sesaat sebelumnya. Mungkinkah kekuatan dan kemampuan pemuda ini di luar dugaannya? Itu sesuatu yang lain, ya.
Kata Liam Stone masam, tetapi dia dengan cepat memperbaiki ekspresinya. Dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan saat Tyson Woods memasuki gymnya. Jelas sekarang bahwa Tyson Woods telah menemukan cadangan untuk dirinya sendiri, dan cadangan ini jelas merupakan orang gila di atas panggung. Tak hanya itu, pria ini pun mencuri hati keinginan Liam Stone. Secara mental, dia menempelkan label "mati" di dahi pria itu. Liam Stone, apa yang akan kamu lakukan? Shane Naiswell berkomentar, sekarang geli. Apakah kamu akan melanjutkan? Itu pasti. Kita tidak bisa membiarkan orang luar merusak reputasi sasana tinju kita, bukan? Jika itu terjadi, saya akan kehilangan rasa hormat. Liam Stone menjawab perlahan, senyum hangat merayap di wajahnya. Yakinlah. Anda pasti akan menikmati pertunjukan yang bagus hari ini. Bab 177. Saat mengakhiri kalimatnya, Liam Stone tidak bisa menyembunyikan ekspresi jijiknya. Petinju yang baru saja disingkirkan oleh Harvey York itu sebenarnya adalah petarung terkemuka di gym ini, setelah memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Meskipun dia mungkin bukan yang terkuat, keahliannya pasti berada di level atas. Untuk benar-benar mengalahkannya akan menimbulkan tantangan yang cukup besar. Nona Naiswell, yang berikutnya bukan petinju biasa. Apakah Anda punya kata-kata untuk saya? Liam Stone menoleh untuk memperhatikan Rosalie Naiswell dengan penuh perhatian. Wajah Rosalie pucat pasi. Dia mengatupkan giginya dan menjawab. Liam Stone, bawahanmu baru saja kalah dalam pertandingan. Benar, salah satu anak buahku baru saja kalah. Tapi karena aku harus membiarkanmu menikmati pertunjukan yang bagus, aku tidak bisa mengecewakanmu. Liam Stone menyeringai. Bagaimana dengan ini? Jika Anda ingin mengatakan berhenti, Anda harus melakukannya pada waktu yang tepat. Atau yang lain, saya tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Dia mengambil teleponnya dan membuat panggilan. Cari yang lebih baik. Pria ini adalah seseorang yang dikenal oleh teman VIP kita di sini, jadi berhati-hatilah. Saat mengucapkan dua kata terakhir, dia menyunggingkan senyum lebar lagi kepada Rosalie. Dia memaksakan dirinya untuk tersenyum, tetapi tatapan yang dia arahkan ke ring tinju penuh dengan kekhawatiran. Di ring tinju, wasit meletakkan teleponnya dan melirik Harvey York. Temanku, orang berikutnya akan menjadi orang yang tangguh. Jika Anda ingin berhenti, Anda masih memiliki kesempatan sekarang. Kami tidak akan bertanggung jawab atas cederamu, atau kematianmu. Para pekerja telah menerima petunjuk Liam Stone, tetapi mereka dipaksa untuk berpura-pura semuanya baik-baik saja meskipun tidak menginginkan apapun selain menghancurkan Harvey York sampai mati. Jika tidak, maka bukankah mereka seolah-olah bersedia membunuh salah satu penonton mereka secara tidak masuk akal? Masalah itu bisa dibawa ke pengadilan. Berolahraga hati-hati adalah suatu keharusan. Harvey York acuh tak acuh. Bos besarmu mungkin memintamu untuk mengeluarkan semua kemampuanmu, bukan? Ada apa dengan semua omong kosong ini? Sejujurnya, apa kau pikir kentang goreng kecil bisa menahanku? Melihat betapa tenang dan tenangnya Harvey York, wajah wasit memerah karena marah. Tidak heran bos ingin mereka menghancurkan pria sombong ini menjadi debu. Mereka pasti akan menyesal jika tidak melakukannya. Petinju kedua bahkan lebih berotot dari yang sebelumnya. Dia mengukur Harvey York dan berkata dengan dingin. Bro, jika aku jadi kau. Semua orang dari gym ini penuh dengan omong kosong, bukan? Harvey York dengan cepat memotongnya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, dia melompat dari tanah dengan sekuat tenaga. Dampaknya mendorong gelombang kejut yang mengguncang seluruh cincin. Petinju itu merasakan getaran keras di bawah kakinya, dan terkejut. Seberapa gila pria ini? Bagaimana mungkin kakinya yang kurus itu memiliki kekuatan yang luar biasa? Dia belum bisa mengatasi keterkejutannya ketika Harvey menyerangnya dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam hitungan detik, sebuah pukulan meluncur ke arahnya. Mata petinju itu berkedut saat dia secara otomatis melindungi wajahnya dengan kedua tangannya. Namun, pukulan itu ternyata hanya tipuan. Hal berikutnya yang dia tahu,
rasa sakit yang hebat menyerangnya. Lutut Harvey York terpelintir ke perutnya, menggali ke dalam dagingnya dan mengirimkan kejutan penderitaan ke seluruh tubuhnya. Menabrak. Tabrakan keras bergema saat petinju itu pingsan. Dia meraung kesakitan saat dia terhuyung mundur ke tepi ring, mencoba dan gagal mempertahankan keseimbangannya. Harvey tidak menunggu lawannya dan langsung menindaklanjuti dengan serangan lain. Dia mengangkat kakinya dan memutar menjadi tendangan keras yang ditujukan langsung ke wajah. Rasa sakit yang menyakitkan membakar di wajah petinju itu saat penglihatannya menjadi hitam. Dia meringkuk ke tanah dan menjadi lemas, berjuang untuk bergerak bahkan 1 inci pun. Sekali lagi orang banyak yang menonton menjadi hening karena terkejut. Meski begitu, mereka masih belum pulih dari intensitas pertandingan sebelumnya. KO instan hanya dengan 2 trik. Orang ini benar-benar luar biasa. Menang sekali mungkin merupakan keberuntungan, tetapi 2 kali. Ini pasti kekuatannya yang sebenarnya kan? Dia pasti seorang petinju. Mungkin ini semua diatur oleh Jim. Bagaimana mungkin seorang pria biasa dari penonton bisa sehebat ini? Mungkin dia kuda hitam yang baru. Semua orang bersorak dan berteriak kegirangan. Satu-satunya pengecualian adalah Tyson Woods. Dia tahu itu Harvey York di sini untuk membuat kekacauan dan membuat Jim menjadi kacau, dan tidak lebih. Di ruang VIP. Sunny Naiswell memasang ekspresi geli. Jadi, ini Wing Chun. Sepertinya serangan itu sah. Wing Chun yang dibawakan oleh pemuda ini tidak digunakan untuk sekadar menang dalam kompetisi atau pertunjukan mewah, tetapi dimaksudkan untuk situasi hidup atau mati yang sebenarnya. Tidak peduli berapa banyak pria besar yang mencoba menjebaknya, itu mungkin tidak akan berhasil. Bahkan ahli kickboxing pun tidak bisa melakukannya. Jika hanya orang-orang ini yang kau miliki, Tuan Stone, maka saya khawatir reputasi Jim Anda mungkin akan hilang. Liam Stone akhirnya kehilangan ketenangannya. Ekspresi muram muncul di wajahnya dan dia mendesis. Jadi dia berencana untuk melumpuhkan semua anak buahku satu persatu sendirian. Bab 178. Itu sangat mungkin. Kembali ketika saya berada di ibu kota, saya telah menyaksikan sesuatu seperti ini. Master sejati dari jenisnya telah membenamkan diri dalam dunia seni bela diri untuk waktu yang sangat lama. Sunny Naiswell menjawab sambil tertawa kecil. Mereka mungkin tidak sebagus apa yang sering digambarkan dalam novel seni bela diri, tetapi satu orang yang membunuh 100 orang bukanlah sekadar legenda. Wajah Liam Stone berubah lebih gelap. Semakin minat Sunny Naiswell tumbuh, semakin malu Liam Stone. Rosalie Naiswell tidak bisa fokus pada apapun yang mereka berdua katakan. Pikirannya terhempas. Pria ini benar-benar luar biasa. Bahkan 2 petinju yang menakutkan tidak bisa mengalahkannya. Dia jelas bukan pecundang yang tidak kompeten. Namun, dia rela menjadi menantu yang menumpang dan membiarkan dirinya diejek oleh semua orang di kota. Mengapa? Apakah itu benar-benar karena seorang wanita? Tapi dia bahkan belum menyentuh tangan istrinya bahkan setelah 3 tahun menikah bukan? Pikiran Rosalie Naiswell kacau balau. Dia tidak bisa memahami dirinya sendiri. Melihat rasa malunya yang meningkat dan rona merah di wajahnya, Liam Stone mendidih karena marah. Awalnya dia ingin pamer padanya, sampai mengancamnya dengan nyawa Harvey York yang dipertaruhkan. Sekarang, yang dia rasakan hanyalah rasa malu. Jika dia gagal menendang pria itu malam ini, reputasinya sendiri akan terbakar. Memikirkan hal ini, dia mengetuk serangkaian nomor di teleponnya dan membuat panggilan lain. Nada suaranya sedingin es. Bawa dia masuk sekarang. Di atas ring, wajah wasit menjadi cerah saat menerima instruksi. Sepertinya bos telah memutuskan untuk memberikan semuanya untuk mempertahankan reputasi sasana tinju bawah tanah mereka, bahkan jika itu berarti mengirimkan petarung terbaik mereka. Panggilan itu membuatnya sedikit gemetar karena takut. Kemarahan Liam Stone teraba melalui telepon. Jika orang berikutnya tidak bisa melakukan apapun pada Harvey York, hidupnya tidak akan terjamin. Mengambil napas dalam-dalam, dia memaksakan dirinya untuk tersenyum. Bagaimana kalau kita lanjutkan Tuan?
Karena semua petarungmu jelas-jelas sampah, kenapa kamu tidak berhenti membuang-buang waktu dan langsung mengirim Liam Stone kepadaku? Harvey York menjawab dengan dingin. Wasit langsung menebak niat Harvey York. Pria ini tidak bermaksud apa-apa selain membuat masalah di gym. Dia tidak berani menyampaikan ini ke Liam Stone. Sebaliknya dia hanya bisa berkata, "Jangan khawatir. Jika kematian adalah apa yang Anda inginkan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Kami akan mengirim petarung terbaik kami sekarang juga." Wasit membelakangi Harvey York dan menuju ke arah ruang istirahat petinju. Ketika mereka mendengar bahwa petinju lain jatuh, mereka tidak bisa menahan kebingungan mereka. Bagaimana mungkin hanya seseorang dari penonton menjadi sekuat itu? Ini sama sekali tidak normal. Wasit mendekati seorang pria muda dengan gaya kerucut, dengan wajah yang menunjukkan bahwa dia tidak peduli. "Sekarang giliranmu Dario." Dario Moore mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Bekas luka ringan di wajahnya yang tampan terlihat di bawah cahaya. "Aku tidak punya pertandingan untuk hari ini kan?" Senyumnya memberinya kesan sebagai orang yang baik, namun latar belakangnya sangat luar biasa. Desas-desus berbicara tentang bagaimana dia dijuluki sebagai "dewa perang" selama dinasnya di ketentaraan. Dia adalah yang terbaik di antara semua prajurit, berdiri di paling atas. Setelah pensiun, ia datang untuk bekerja di sasana tinju bawah tanah Liam Stone. Dia belum kehilangan satu pertandingan pun. Keterampilannya yang hilang membuatnya mahal. Karena itu, Liam Stone hanya akan mengirimnya keluar untuk kesempatan yang paling mendesak. Alasan Dario untuk berada di gym sederhana, dia hanya menginginkan uang. Jika bukan karena itu, tidak ada yang bisa mengendalikan dewa perang ini. Wasit menjilat bibirnya, berhati-hati untuk berbicara perlahan. "Dario, saudaraku. Saat ini gym kami menghadapi masalah besar. Jika reputasi kita hancur, bukankah itu sama untukmu? Apa hubungannya denganku? Kita membuat kesepakatan. $1.500 bagiku untuk tampil di atas ring." Wasit mengatupkan giginya. Dia tahu betul bos besar saat ini sedang marah besar. Jika dia melaporkan sesuatu yang sepele seperti ini, dia pasti akan dicap sebagai sampah dan berisiko dipecat dari posisinya. Mustahil baginya untuk menangani akibatnya jika ada sesuatu yang merusak reputasi gym. Setelah hening sejenak, dia memberitahu, "Dario, kami akan menambahkan $3.000. Dario Moore berdiri dan menepuk bahu wasit. "Saudaraku, mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Ada apa dengan semua pembicaraan yang tidak perlu itu sejak awal?" Dia melangkah keluar dari ruangan dengan acuh tak acuh. Pada penampilannya, orang banyak tidak bisa mempercayai mata mereka. Jim benar-benar mengirim Dario Moore ke panggung. Bab 179. Dalam keadaan normal, Dario Moore hanya akan tampil 2 atau 3 kali seminggu. Itu dianggap sebagai kesempatan beruntung bagi siapapun untuk melihatnya beraksi. Banyak yang datang setiap hari hanya untuk melihat dia bertarung. Alasannya sederhana. Perkelahian Dario sangat keras, dan lawan-lawannya seringkali berakhir dengan menelan darah mereka sendiri. Meskipun demikian, penampilannya membawa bakat keanggunan. Seringkali pertarungannya akan tampak seperti pertandingan persahabatan pada awalnya, hanya untuk berkembang menjadi pertarungan berdarah yang sebenarnya. Setiap pertandingannya tidak pernah gagal memukau. Dario benar-benar muncul. Hari ini bukan acara khusus dan tidak banyak orang. Mengapa Jim membuat pengaturan seperti itu? Mungkinkah ini tidak direncanakan? Mungkin pria bertopeng itu mencoba membuat masalah. Jika pria itu bukan bagian dari Jim, dia akan berada dalam masalah besar ketika Dario keluar untuk bertarung. Rumor mengatakan bahwa Dario pernah menghancurkan setiap jari lawannya. Orang itu benar-benar berubah menjadi lumpuh. Aku tidak menyangka bisa menonton pertunjukan yang begitu menghibur hari ini. Datang ke sini tidak sia-sia. Kerumunan naik ke semangat tinggi dan tumbuh antusias. Masing-masing dari mereka menantikan pertandingan berikutnya, bersemangat untuk melihat bagaimana perkembangannya. Ekspresi Tyson Woods berubah menjadi gugup. Dia akrab dengan latar belakang Dario, dan bahwa Dario adalah petinju Liam Stone yang paling menakutkan.
Namun, tidak ada cara untuk menghentikan pertandingan yang akan datang. Karena Harvey telah menginjak-injak reputasi Liam, Liam tidak akan membiarkan Harvey pergi bahkan jika Harvey meminta untuk menyerah. Penonton menjadi lebih gaduh pada detik, dan mulai bersorak keras. Peningkatan volume suara mereka mencapai ruang VIP. Rosalie Naiswell bertanya secara naluriah. Tuan Stone, apakah Dario sangat kuat? Liam terkekeh mendengar kata-katanya. Dia petinju kami yang paling terampil, tidak ada yang seperti dia. Dia tidak terlalu terlihat. Biasanya, dia hanya bertengkar sekali atau 2 kali seminggu. Kali ini, bagaimanapun, saya harus membayar beberapa ribu untuk dia masuk ring. Ini bukan jumlah uang yang kecil, Nona Naiswell. Jumlah itu lebih dari cukup untuk menutupi biaya hidup beberapa bulan bagi orang-orang kelas pekerja. Dario memenuhi harganya. Sampai saat ini, dia satu-satunya orang yang bisa tetap menang di setiap putaran. Dia tanpa ampun ketika dia bertarung. Lawannya yang paling beruntung berakhir di rumah sakit selama seminggu. Apakah mungkin untuk memintanya menahan diri? Rosalie berseru tanpa sadar, takut Harvey akan terluka. Liam tersenyum kecil. Tentu saja, ada caranya. Artinya, jika saya secara pribadi pergi untuk menghentikannya, dia tidak akan menerima perintah dari orang lain. Bahkan jika orang yang paling berpengaruh datang, dia tidak akan mengkhianatiku. Ada cara lain, tapi itu akan membutuhkan seseorang yang lebih kuat darinya. Meskipun jika Anda bertanya kepada saya, orang seperti itu mungkin belum lahir. Petik 2. Liam tersenyum penuh kemenangan. Dengan Dario, Liam yakin pria bertopeng ini akan mati, atau lumpuh seumur hidup. Jika Rosalie ingin turun tangan, dia harus menyetujui semua permintaannya. Rosalie, sayang, ini pertandingan tinju. Hidup dan mati ada di tangan Sang Pencipta. Sane Naiswell berkata pelan. Jika kita ikut campur sekarang, kita dapat menyebabkan Dario menjadi lebih marah. Dia mungkin akan mendaratkan pukulan yang lebih berat. Lebih dari itu, aku ingin melihat apa bajingan itu benar-benar mampu. Bagaimana mungkin orang yang cerdik seperti Sane tidak menyadari perhatian luar biasa Rosalie terhadap Harvey? Namun, dia adalah tipe pria yang lebih suka menyembunyikan emosinya yang sebenarnya. Bahkan, dia sendiri agak senang dengan penampilan Harvey selama ini. Dia menantikan untuk melihat lebih banyak lagi prestasi luar biasa Harvey. Mendengar itu, Liam tersenyum. Memang, Tuan Naiswell sangat memahami kami. Bagaimana kita bisa pergi dan menghentikan pertandingan ketika seseorang seperti Dario keluar untuk bertarung? Mari kita terus menonton. Di atas ring, Dario melirik Harvey dengan santai dan tersenyum. Bro, aku melihat kau memiliki lengan yang lemah dan kaki yang kurus. Mengapa kau tidak berlutut dan aku akan memukul kepalamu beberapa kali? Aku berjanji tidak akan membunuhmu. Bagaimana kedengarannya? Pupil Harvey melebar saat dia mengamati Dario. Dario mungkin terlihat santai, tetapi sikapnya benar-benar berbeda dari petinju lain sebelumnya. Hanya mereka yang memiliki latar belakang unik yang akan acuh tak acuh terhadap masalah hidup dan mati. Meskipun Harvey lebih memperhatikan kali ini, dia tidak takut. Dia telah membenamkan dirinya dalam seni Wing Chun selama bertahun-tahun dan telah menempuh jalan pertempuran yang sebenarnya. Meskipun dia tidak banyak berlatih selama 3 tahun terakhir karena kondisi tubuhnya, fondasinya masih utuh. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan seperti itu selama pertandingan sebelumnya. Aku pikir kau harus berlutut di depanku sebagai gantinya. Jawab Harvey pelan. Sepertinya kamu punya cukup pengalaman. Seringai sombong Dario menghilang. Lapisan es menyebar di wajahnya yang tampan. Dia berkata, awalnya, aku pikir aku tidak akan terlalu menyakitimu. Kau membawa ini pada dirimu sendiri. Jangan salahkan aku untuk apapun. Dario mengeluarkan beberapa perban dan melilitkannya di tangan kirinya. Dia meretakkan buku-buku jarinya, suaranya mirip dengan popcorn yang meletus. Kaki kiri Harvey mundur setengah langkah ke belakang. Dia mendorong ke bawah tubuhnya, dan mengencangkan otot pahanya. Bab 180. Begitu dia selesai membalut perban di tangannya,
Dario Moore melakukan gerakannya dan menerjang ke depan. Dia menyerang dengan kecepatan luar biasa, sebanding dengan sprinter terampil yang menerobos lari 100 meter. Harvey menekan kaki kirinya dengan kuat di tanah, menggunakan momentum untuk mendorong tubuhnya saat dia juga melompat ke arah Dario. Penonton menyaksikan pertarungan berlangsung dengan napas tertahan. Di ruang VIP, Shane Naiswell tersenyum. Rosalie Naiswell berada di samping dirinya sendiri dengan gugup. Wajah menyeringai Liam Stone yang tadinya berubah menjadi wajah muram. Kedua petarung itu bertabrakan, keduanya sangat ahli dalam bidangnya masing-masing. Bagi Dario, ini adalah pertama kalinya dia berhadapan dengan lawan yang berimbang sejak dia bergabung dengan Jim. Pertandingan seperti itu tentu saja menarik untuk ditonton. Tusukan. Dua tinju menghantam satu sama lain dalam detak jantung yang sama. Serangkaian pukulan bentrok dengan cepat. Tidak ada gerakan mewah, hanya pertukaran pukulan mentah yang ganas. Rasa sakit yang menusuk menyerang Harvey saat tangan kanannya mulai gemetar. Dia tidak berlatih selama 3 tahun, dan karena itu tidak dalam kondisi terbaiknya. Jika ya, Dario tidak akan bisa menyakitinya. Harvey tetap tidak terganggu oleh rasa sakit yang berdenyut di tangan kanannya. Dia memakai ekspresinya yang biasa tidak berubah, dan matanya tetap fokus. Dario bingung. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang bisa melawannya. Kesibukan serangannya bukan sekadar ujian kekuatan. Seseorang akan membutuhkan tubuh dalam kondisi kokoh untuk tetap berdiri. Bahkan, pukulannya dapat dengan mudah melumpuhkan tangan seseorang hanya dengan satu pukulan. Saat keduanya bertarung, petinju lainnya keluar untuk menonton. Mereka tahu trik perdagangan mereka dan terkejut melihat bagaimana pertandingan berlangsung. Si brengsek ini berani melawan Dario secara langsung. Bagaimana ini bisa terjadi? Pukulan Dario seberat 1000 pound. Tidak ada yang bisa melawannya dalam konfrontasi langsung. Tetap saja, bajingan itu tidak terluka sama sekali. Jadi beginilah terampilnya Tuan Muda York. Tyson Woods menarik napas tajam, matanya berkedut tanpa henti. Harvey biasa menemaninya di jalanan dan membantu menaikkan statusnya setelah itu. Tidak dapat dihindari baginya untuk bertanya-tanya bagaimana orang yang begitu heroik dapat terus-menerus ditundukkan oleh orang lain. Tingkah Harvey hari ini benar-benar meledakkan kilasan skeptisisme di hatinya. Ini pasti candaan. Harvey bukanlah pewaris kaya yang berkepala dingin yang hanya tahu bagaimana menikmati banyak kesenangan hidup. Dia adalah orang suci yang benar-benar rendah hati. Lebih penting lagi, dia juga tidak kekurangan dalam pendidikannya. Dia sangat baik dalam keterampilan sastra dan pertempuran. Tyson tidak berani menyinggung orang seperti itu. Di ruang VIP, sudut mata Liam berkedut tak percaya saat dia terus menonton pertarungan. Dia mengira pukulan Dario akan dengan mudah membunuh pria itu, atau setidaknya membuatnya cacat. Itu adalah apa yang pantas untuk seorang brengsek yang datang untuk mendatangkan malapetaka dan merenggut wanitanya. Bagaimana dia bisa menahan serangan Dario dengan begitu mudah? Mungkinkah Dario menahan kekuatannya yang sebenarnya? Dario pasti sedang bermain dengannya. Betul sekali. Tentunya, itu harus terjadi. Rosalie menghela napas lega. Kegembiraan melukis wajahnya. Kekuatan pria ini mengejutkan sekaligus menakutkan. Dalam hidupnya, dia telah melalui banyak pengalaman dan bertemu banyak pria, tetapi dia belum pernah menemukan orang yang dapat dibandingkan dengan Harvey. Shane sepertinya berbagi pemikirannya. Dia tersenyum kecil. Pria ini tidak buruk sama sekali. Aku akan setuju jika kau ingin dia menjadi suamimu. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Wajah Rosalie memerah. Dia punya keluarga. Apa? Shane tersenyum lebar. Bagi keluarga Naiswell, jika kau ingin seseorang menjadi lajang, maka dia akan lajang. Liam mengerutkan alisnya saat mendengarkan percakapan mereka. Dia dengan cepat mengganti kerutan di dahinya dengan senyuman dan berkata, "Sepertinya pria ini adalah tipe Nona Naiswell. Namun, saya tidak berpikir Anda perlu terlalu khawatir tentang apakah dia memiliki keluarga atau tidak. Saya pikir Anda harus lebih peduli jika dia bisa bertahan."
Dia hanya penuh semangat dan semangat karena Dario masih bermain dengannya. Saat Dario sudah muak, aku takut. Liam yakin dengan kemenangan Dario. Tidak ada yang bisa menandingi keahliannya. Tubuh indah Rosalie bergidik mendengar kata-katanya. Dia tanpa sadar melihat cincin itu, mendapati dirinya mencemaskan konsekuensi yang mungkin terjadi. Di atas ring, baik Dario dan Harvey mundur setengah langkah setelah saling menyerang. Dario satu sentuhan lebih cepat dan segera menyerbu ke depan, melemparkan rentetan pukulan keras dengan kedua tinjunya. Keterampilannya dipoles dan disempurnakan melalui pertempuran nyata serta krisis hidup dan mati. Sementara serangannya mungkin tampak berantakan, masing-masing dari mereka dengan hati-hati diarahkan untuk menyebabkan rasa sakit sebanyak mungkin. Harvey terjebak dalam posisi sulit. Dia hanya bisa membela diri, tidak dapat menemukan kesempatan untuk membalas dan melawan serangan tanpa henti Dario. Dengan lolongan tekad, Dario melemparkan tangan kanannya seperti bola meriam dan melemparkan pukulan kuat ke arah dada Harvey. Wajah Harvey berubah drastis. Dia buru-buru menyilangkan tangannya di dada untuk membela diri. Pukulan keras Dario mendarat di tubuhnya, mendorongnya menjauh dan membuatnya meluncur melintasi ring. Di ruang VIP, segelas air di tangan Rosalie jatuh ke tanah dan pecah. Adegan di depannya mengalir seolah-olah itu adalah film. Meskipun tidak berada di ring sendiri, dia bisa merasakan kekuatan luar biasa Dario berada dalam satu pukulan itu.